Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasha Berlian dengan NIM 202405010112. Saya merupakan mahasiswi semester 1 jurusan Ekonomi Syariah kelas A di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi UAS mata kuliah pengantar persepsi yang merupakan tugas dari dosen saya. Yang terhormat, Bapak Muhammad Imran SE MAK. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Langsung saja ke materinya. Materi pertama ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Latar belakangnya, Sarbanes-Oxley Act diterbitkan pada 2002 sebagai respon terhadap skandal besar seperti Enron dan WorldCom. Skandal jatuhnya perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom di bursa saham Amerika Serikat 2002 disebabkan karena salah urus dan manipulasi fraud laporan keuangan yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik dan investor. Undang-Undang Sarbanes-Oxley bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan publik dan mencegah kecurangan fraud. Tujuan undang-undang meningkatkan integritas laporan keuangan, memberikan perlindungan kepada investor, dan mendorong penguatan tata kelola perusahaan. Pokok aturan dalam Sarbanes-Oxley Act. 1. Akuntabilitas perusahaan. Yaitu tanggung jawab manajemen senior untuk menjamin laporan keuangan dan pembatasan jasa non-audit oleh auditor untuk menghindari konflik kepentingan. Yang kedua, transparansi keuangan, yaitu kewajiban pengungkapan informasi keuangan yang lebih rinci dan perlindungan untuk whistleblowers. Perlindungan untuk whistleblowers adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi individu yang melaporkan pelanggaran hukum atau etika di suatu organisasi dari pembalasan seperti pemecatan, intimidasi, atau diskriminasi. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol. Pertama, pembentukan Public Company Accounting Oversight Board dan penambahan tanggung jawab dan anggaran untuk SEC atau Securities and Exchange Commission. Selanjutnya adalah materi akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah proses mencatat, mengakui, dan melaporkan piutang dalam laporan keuangan perusahaan. Piutang sendiri itu klaim perusahaan terhadap pelanggan atas penjualan kredit. Pentingnya akuntansi piutang yaitu memastikan arus kas dan likuiditas perusahaan tetap baik. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang dapat dengan mudah dicairkan menjadi uang tunai. Yang kedua, mengelola risiko piutang tak tertagih, dan yang terakhir menjamin transparansi dan keandalan laporan keuangan. Prosedur dan metode pengelolaan piutang. Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan dalam pengakuan piutang. Pengakuan piutang diakui saat penjualan kredit terjadi. Contoh, debit piutang usaha yaitu menunjukkan jumlah piutang bertambah. Sedangkan kredit itu adalah pendapatan penjualan, yang berarti menunjukkan adanya pendapatan dari penjualan. Catatan pembayaran. Ketika pelanggan membayar piutang, kas bertambah dan piutang berkurang. Contoh, debit jadi kas bertambah, dan kredit adalah piutang usaha, piutang berkurang. Metode pengelolaan piutang tak tertagih. Ada dua, yaitu yang pertama penghapusan langsung. Menghapus piutang saat dipastikan tidak dapat ditagih. Contoh, debit beban piutang tak tertagih, yaitu beban kerugian akibat piutang yang tidak tertagih. Sedangkan kreditnya adalah piutang usaha, yaitu menghapus piutang yang tidak tertagih. Metode cadangan, membentuk cadangan berdasarkan estimasi kerugian piutang di masa depan. Contoh, debit beban piutang tak tertagih
merupakan mencatat estimasi kerugian, sedangkan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Itu membentuk akun cadangan untuk kerugian tersebut. Materi selanjutnya adalah akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi utama perusahaan, bukan barang dagangan. Dimiliki lebih dari satu siklus operasi perusahaan dan memiliki nilai relatif tinggi. Klasifikasi aset tetap. Yang pertama tanah, yaitu lokasi gedung perusahaan. Kedua, perbaikan tanah, jalan, tempat parkir, dan saluran air. Gedung, yaitu kantor, toko, atau pabrik. Dan yang terakhir ada peralatan, seperti mesin, kendaraan, dan mebel. Biaya perolehan dan pengakuan transaksi, biaya perolehan aset tetap. Itu meliputi semua biaya hingga aset siap digunakan. Contoh, harga beli, pengangkutan, dan pemasangan. Pengeluaran modal dan pendapatan. Yang pertama ada capital expenditure, manfaat lebih dari satu periode, dicatat sebagai aset. Yang kedua, revision expenditure, manfaat hanya satu periode, dicatat sebagai beban. Pengakuan transaksi aset tetap, yaitu proses meliputi pembelian, penyusutan, dan pelaporan dalam neraca. Dan penyusutan dihitung sesuai masa manfaat aset. Aset tak berwujud. Definisi aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Contohnya hak paten, merek dagang, dan goodwill. Berdasarkan cara akuisisi, dibeli atau dibuat sendiri. Berdasarkan cara akuisisi, dibeli, yaitu aset tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dari pihak lain. Dibuat sendiri, yaitu aset yang dikembangkan atau dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Berdasarkan identifikasi, itu dapat diidentifikasi aset yang bisa dipisahkan dari entitas, seperti merek dagang atau hak cipta. Sedangkan yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang tidak dapat dipisahkan dari identitas, seperti goodwill. Dan ada juga yang dapat dipertukarkan, yaitu dapat dipertukarkan misalnya seperti hak paten, dan yang tidak dapat dipertukarkan adalah goodwill. Yang terakhir, periode manfaat yang diharapkan, yaitu umur terbatas, aset yang memiliki masa manfaat terbatas dan harus diamortisasi, seperti hak paten. Umur tidak terbatas, itu berarti aset yang memiliki batas waktu manfaat, seperti goodwill. Karakteristik utama aset tak berwujud. 1. Teridentifikasi. Dapat dipisahkan atau berasal dari kontrak. Yang kedua, tidak berfisik. Itu nilai berasal dari hak istimewa, bukan bentuk fisik. Yang ketiga, bukan aset keuangan. Itu tidak berbentuk kas atau setara kas. Pengakuan dan pencatatan. Pengakuan aset tak berwujud diakui jika 1. Memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Kedua, biaya perolehannya dapat diukur dengan andang. Pencatatan dan penilaian. Dicatat berdasarkan biaya perolehannya termasuk harga beli, biaya masuk, dan biaya langsung lain. Diamortisasi sesuai umur manfaat jika ada. Jenis aset tak berwujud. Yang pertama ada hak sewa, contohnya adalah sewa gedung. Yang kedua hak paten, contohnya adalah formul atau produk inovatif. Yang ketiga adalah merek dagang, contoh logo atau simbol perusahaan. Materi selanjutnya yaitu adalah liabilitas. Definisi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban dalam pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari kewajiban masa kini akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Karakteristik utama liabilitas. 1. Pengorbanan manfaat ekonomi. Mengharuskan entitas menyerahkan aset atau menyediakan jasa di masa depan.
Yang kedua, keharusan sekarang timbul dari kontrak, peraturan hukum, atau keharusan moral. Yang ketiga, transaksi masa lalu timbul dari peristiwa sebelumnya seperti pembelian aset atau penerimaan layanan. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan viabilitas diakui saat satu, keharusan telah meningkat akibat transaksi sebelumnya. Yang kedua, tersedia bukti seperti kontrak atau faktur. Dan yang ketiga, nilainya dapat diukur dengan tanda. Pengukuran dan penilaian, itu ada jangka pendek, itu nilai nominal sesuai jumlah yang akan dibayarkan. Dan kedua, jangka panjang, yaitu nilai sekarang dari arus kas masa depan, mencerminkan biaya, bunga, dan waktu. Contoh liabilitas, ada yang pertama, utang usaha, jangka pendek, utang obligasi merupakan jangka panjang, dan yang ketiga, kewajiban kontribusi seperti kompensasi pelanggan. Jadi berikutnya merupakan akuntansi pengajian. Definisi. Akuntansi pengajian adalah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi gaji serta kompensasi karyawan secara akurat dan sesuai hukum. Elemen pertama, perhitungan gaji pokok, gaji pokok, tunjangan, dan potongan seperti pajak dan asuransi. Pencatatan meliputi semua transaksi pengajian dicatat untuk akuntabilitas. Dan yang ketiga, pelaporan, yaitu laporan pengajian untuk manajemen dan otoritas pajak. Tujuannya adalah satu, akurasi dan kepatuhan hukum. Dua, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Proses, implikasi, dan tantangan. Proses akuntansi pengajian meliputi satu, perhitungan, yaitu meliputi gaji pokok, tunjangan, dan potongan. Yang kedua, pembayaran melalui transfer bank atau metode lainnya dengan slip gaji sebagai bukti. Dan yang ketiga, pelaporan, yaitu laporan keuangan untuk analisis dan pelaporan pajak. Implikasinya, kepatuhan hukum meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, pengelolaan biaya efisien mendukung kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, transparansi mendorong kepuasan dan retensi karyawan. Tantangannya adalah, yang pertama, kompleksitas peraturan dan perhitungan. Dua, potensi kesalahan manusia dan kebutuhan keamanan data. Yang ketiga, biaya investasi teknologi untuk sistem pengajian otomatis. Materi selanjutnya dan materi yang terakhir adalah akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan, gabungan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha demi memperoleh keuntungan. Di Indonesia, jenis persekutuan itu persekutuan perdata, firma, dan sivil. Karakteristik persekutuan. Kelebihannya adalah kemudahan pembentukan, modal lebih besar dibanding perseorangan, dan tidak dikenakan pajak entitas. Kekurangannya adalah masa terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, dan sulit menghimpun modal besar. Proses dan likuidasi persekutuan. Proses pembentukan dan pembagian laba, yaitu pembentukan itu modal rekan dicatat dalam jurnal sesuai kontribusi aset atau kemudian hak. Di pembagian laba yaitu berdasarkan perjanjian dengan opsi gaji rekan, bunga modal, atau pembagian sisa laba. Likuidasi persekutuan yaitu proses realisasi aset, pembayaran utang, dan distribusi sisa kas kepada rekan berdasarkan modal. Dan jika terjadi kerugian besar, rekan dapat menanggung defisiensi modal. Demikianlah penyampaian materi dari makalah kelompok 7 dan 13 sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi yang penting. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga tugas ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk kedepannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.